Hai Sinekrip, balik lagi bareng gue host cadangan kalian semua, Arya. Dan kali ini gue ditemani seorang sutradara. Ini gue gak akan ngenalin dulu ya, tapi kalau gue deskripsiin ini kalian pasti tahu siapa. Sutradara ini udah banyak ngedirect video klip hits di era sekarang gitu ya. Bahkan kalau lu search di YouTube ya, ada playlist khusus directed by nama sutradaranya. Bohong. Ada. Seriusan? Ada. Lu gak tahu kan? Nah, dia aja gak tahu. Ya udah kita langsung sambut saja. Aco. Selamat datang Pak Aco. Aco Tenria Geli. Bener gak sih gue ngomongnya? Betul. Gue tahu salah nih. Bener. Gue senang lu langsung mengucapkan full. Iya bener. Tenria Geli susah itu diucapkan. Selamat datang Aco di podcast Sinekrip Perdana kan berarti lu? Oh parah. Gue udah merasa menamatkan tingkat sinofil gue udah mentok nih. Gak ini juga merupakan hal yang menarik ya, karena ketemu Aco itu biasanya tidak pernah pas nonton kita ya. Bener gak sih? Ya. Selalu dalam perjalanan. Tapi kalau ngomongin pertama kali gue kenal Aco itu tentu dari karyanya ya. Pertama kali gue tahu lu itu gue nonton film pendek lu, judulnya We Have No ID. We have no idea. Bener gak? Iya bener. Betul, I have no idea. Oh iya, we have no idea ya, soalnya berdua ya. Iya. Di situ gue lihat Aco ngedirect dan main di filmnya sendiri. Ya karena sutradaranya tidak menemukan aktor yang lebih baik dari yang adalah gue sendiri. Coba lu cari ada ya di YouTube. Udah gue upload di YouTube. Iya ada di YouTube. Dan menariknya di situ Doi berakting sama Rahel Amanda, yang which is akan jadi aktor juga di film terbaru Aco, film panjang terbaru Aco yang bentar lagi akan tayang. Gila, Suka Duka Tawa. Oke, selamat buat filmnya. Makasih yang bentar lagi tayang. Ini full circle nih ya berarti ya, Rahel Amanda langsung balik lagi atau gimana nih? Circle-nya masih berjalan. Oh masih berjalan. Tapi lumayan full circle ya. Jimat gue lah dia tuh emang. Iya, kalau Nolan punya Michael Caine, Aco punya Rahel Amanda. Kalau ngomongin balik lagi ke film pendek Aco, dari situ gue tahu Aco lagi dari omnibusnya Quarantine Tales ya, kalau nggak salah. Ya, di situ Aco juga ngedirect satu segmen ya. Itu menarik juga tuh. Happy Girls Don't Cry ya. Terus abis itu Aco kayaknya banyak ngedirect video klip ya. Terus ada series juga kalau nggak salah di video yang sinetron banget ya, drama. Benar. Dan ini adalah film panjang lu pertama berarti ya. Yes. Gila. Gimana rasanya men? Film panjang pertama gitu ya. Ini gue inget nih pas gue ketemu lu di stasiun. Enggak di bandara. Iya. Di bandara waktu gue mau ke JAV berapa tahun lalu Cok? 3 tahun lalu. Iya. April masih kecil. Iya. Anda gue masih kecil. Terus dia tuh di bandara ngomong, gue naik Gojek aja kali ya. Iya. Jauh kali gue bilang gini. Gue bilang gitu. Lu ngapain? Bandara yang baru ya di Jogja. Udah tahu ada kereta. Dia naik kereta sama gue. Iya barengan kita. Iya kereta bandara. Terus gue inget di situ lu cerita gue lagi develop film panjang gue nih yang pertama. Apakah itu ini? Nah menariknya berbeda. Oke, beda. Tapi gue inget lu ngomong gitu. Bener. Jadi saat itu gue memang kayak ada bisa gue bilang mungkin pada beberapa ide ya gitu yang menjadi concern gue dan ya mendevelop itu dengan mungkin bisa dibilang secara berbarengan. Padahal gue mencoba merespon energinya lagi mau kemana nih sini terus tiba-tiba lagi aduh kayak gue nggak kesini dan akhirnya mendapatkan rumah duluan yang ini Suka Duka Tawa ya. Oke, ya betul itu gue ingat aja. Apakah ini? Apakah ada lagi? Iya, benar. Gimana nih sebagai film panjang pertama lu gitu ya, dari lu yang pengalamannya sudah seperti jalurnya sutradara Hollywood nih, kan gitu sutradara Hollywood banyak yang bikin film pendek, bikin video klip, bikin film panjang kan. Ini lu udah Hollywood nih. Beruntung banget kerjaan ini. Gua ngerasa ini di waktu yang tepat gitu setelah mencoba berbagai macam media mulai dari film pendek, series, iklan video. Juga bener, jangan lupa. Jadi ini kayaknya saat yang tepat dan gue juga produser gue Mas Ajis Dibio, gue ketemu partner yang tepat. Kita bawa cerita ini ke berbagai tempat sampai akhirnya bertemu dengan Beyond, Visinema, ya Mas Angga, Encim, Mbak Ajeng, dan diterima dengan sangat terbuka gitu dan ceritanya dibiarkan berkembang sebagaimana gue merasa cerita itu harus berkembang seperti apa, tidak dipaksakan untuk ke arah mana gitu. Jadi
very grateful beneran ya. Berapa lama ngedevelop ini berarti Suka Duka Tawa? Lumayan lama itu dari kita ketemu, tapi memang bisa dibilang intensnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun terakhir. 2 tahun lah, 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun. Oke, ini kan cerita original berarti kan dari lu sendiri kan. Nah, ini juga menarik ya karena sekarang udah mulai muncul banyak film dengan cerita-cerita original dari saudara-saudara debutan gitu ya. Dan Aco salah satunya. Tapi gimana proses lu mendevelop cerita ini? Lu bikin dari kehidupan lu. Iya. Apa yang menginspire lu gitu kan? Iya, gue menulis ini bersama teman baik gue, Indri Agustin. Dia ini teman gue dari zaman kuliah film. Dia selalu jadi apa ya teman gue, tukar-tukaran ide, apa saling kritik satu sama lain. Berdua berarti? Iya, gue menulis berdua. Tapi idenya datang dari gue. Bisa dibilang mungkin waktu itu udah 50% Indri masuk, lalu kita develop bareng gitu dari from scratch. Ceritanya dari cukup personal, nggak sangat personal sih bisa gue bilang gitu. Cerita ini sendiri kan Suka Duka Tawa itu tentang Tawa. Dia itu stand up comedian yang nggak lucu-lucu gitu. Ya dia hidup sama ibunya dari dia kecil sampai akhirnya dia besar karena dia ditinggalkan sama bapaknya. Sampai suatu hari secara nggak sengaja dia ketemu sama bapaknya lagi. Bapaknya sekarang udah jadi orang yang berhasil ya. Bapaknya sekarang jadi komedian TV terkenal. Imagine dia main kayak Sule gitu, kayak di Operawan Java, dia jadi slapstick gitulah di TV. Saya sedikit kita tahu ternyata Tawa tuh pengen jadi stand up comedian karena dendam ke bapaknya gitu. Sampai akhirnya karena pertemuan tersebut api dendamnya menyala lagi, akhirnya dia menjadikan amarah ke bapaknya, aib-aib bapaknya menjadi jokes dan akhirnya lucu. Semenjak itu dia semakin terkenal, bapaknya di TV di cancel. Nah sampai suatu hari dia kehabisan materi, aib apa lagi tentang bapak gue yang bisa gue omongin. Dia mau nggak mau ketemu dan ngobrol sama bapaknya dan cerita berjalan dari sana. Gitu. Nah apa ya karakter stand up komedinya sendiri itu tuh kenapa gue memilih karakter seperti itu, karena gue tuh suka banget stand up, nonton sebagai penonton. Dari zaman SMA gue ngikutin yang luar-luar, gue suka banget Bill Burr, Louis C.K. Sampai akhirnya waktu itu stand up komedi Suci pertama Bang Rian. Tuh gue nonton, gue happy banget karena akhirnya ada stand up comedy nih di Indonesia. Ngikutin dan sampai akhirnya gue pengen banget kerjasama sama orang-orang ini, gue suka gitu. Makanya gue waktu itu kerjasama sama Bang Rian di Musik Video Serta Mulia buat Sal Priadi. Terus ada juga ya sama Bintang Emon, sama Indra Jegel. Karena gue tuh tertarik masuk ke dalam kepala mereka gitu. Kok menyenangkan gitu. Kebetulan gue juga orangnya senang bercanda gitu. Dan semakin kenal dengan komunitasnya, dengan pelaku-pelakunya, ternyata mereka nih ketawa-tawa ini banyak luka yang disimpan gitu. Sebagaimana gue juga melihat diri gue ternyata banyak coping mekanisme gue terhadap luka tuh adalah dengan tertawa, menertawakannya aja gitu. Jadi kayak ini tema yang cukup dekat buat gue juga gitu. Gue senang drama, sesuatu yang serius, intimate. Di sana sama gue juga sangat suka berkomedi gitu. Jadi ini udah ketemu nih secara bentuk gitu. Dan orang-orang gue rasa juga banyak yang suka drama komedi gitu. Nah secara personal lagi lebih dalam dari itu, gue dan Indri juga bercermin gitu dengan karakter kita Tawa. Apa ya yang sama dengan dari hidup kita yang bisa kita masukin ke Tawa dan sebaliknya gitu. Dan ya gue menemukan, kebetulan bokap gue tuh sutradara juga. Tapi dia tuh sutradara sinetron di TV. Jadi, sekarang atau sampai udah sampai hari ini stripping sinetron. Banyak lah sinetron-sinetronnya dia. Gue tuh dari kecil jarang sekali ketemu sama bokap gue, gara-gara dia tuh stripping tuh nggak ada libur ya. Benar. Bukan mitos ya itu ya. Gue bahkan sampai hari ini liburan sama bokap tuh kehitung jari banget, karena emang dia weekend pun syuting. Gitu. Jadi memang nggak ada waktu. Liburan gue tuh kemana? Lokasi syuting. Jadi gue tuh dari kecil udah tahu gue pengen jadi sutradara gitu. Karena ya yang gue lihat kayak sudah gitu. Terpatri gitu. Ya. Iya gitu. Kayak gitu. Sampai akhirnya kayaknya
tumbuh besar dari situ, yang ada di gue tuh malah jadi ada marahnya. Kok lu lebih memilih kerjaan lu itu sih gitu. Ditambah ketika itu kecintaan gue terhadap film membawa gue ke IKJ, masuk ke sekolah film. Setelah gue tahu film dan perbedaan dengan sinetron, kayak rasanya apalagi di lingkungan film, sinetron rasanya tuh kayak gitu, sesuatu yang kayak hina dan menjijikan gitu. Kayak gue juga akhirnya relasi gue sama bokap tuh kayak gitu. Kan gue melihat look down dia, dan dia juga sebenarnya kesel sama gue karena kenapa lu nggak mau sinetron aja, lu udah punya kesempatannya. Kebetulan gue tuh lulus SMA langsung lu ditawarin. Gue magang, tapi gue melihat apa ini tidak sinema ya, tidak sesuai buku yang gue baca. Gue ini secara literal gue ditendang waktu itu. Ya pergi lu sana kuliah. Oh iya serius. Gue waktu itu magang jadi pencatat adegan, skrip kon. Terus yaudah gue masuk IKJ, gue akan berfestival gitu. Ya udah apa ya? Jadi gue tuh tumbuh dengan amarah dan rasa malunya itu gitu. Dan perlahan-lahan gue mulai mempertanyakan ini tuh apa sih sesuatu, gue gimana cara mengatasi ini, karena gue tahu ini tuh nggak sehat gitu pertarungan ini. Dan gue constantly mau membuktikan sesuatu ke bokap tuh kayak kok nggak pernah cukup ya gitu. Ya berhasil ke festival, berhasil mendapatkan beasiswa, achievement itu tuh rasanya jadi kayak nggak ada artinya kalau nggak ada approval bokap juga. Dan sampai akhirnya gue mencoba untuk kayak kayak sebanyak apapun yang gue bikin, kalau gue nggak ngobrol nih nggak selesai. Ya akhirnya ngobrol gitu ya sama bokap gue, dan obrolan itulah yang akhirnya beneran kayak mengubah sudut pandangan gue ke dia gitu. Dan sampai akhirnya ya menelurkan banyak karya gitu, kayak musik video tentang bokap gue, bahkan drama tentang bokap gue juga. Ini pun bisa gue bilang juga tentang bokap gue gitu. Ya dia bilang lah gitu bagaimana ya gue juga pengen sih direct film, cuma gimana gitu, keluarga nggak bisa hidup nih kalau gue nggak ngambil kesempatan ini. Dan gue happy juga kok ngerjainnya gitu. Betul. Gitu ya. Ternyata ada mimpi yang terbunuh gitu. Dan sampai akhirnya ya menyadari jadi sutradara yang baik itu susah, tapi jadi ayah yang baik itu lebih susah lagi gitu. Dari situ mulai mencair hubungan kita. Dan dia tuh mendekati gue tuh dengan bercanda-bercanda, dengan dulu tuh dia keras banget lah, otoriter banget, sampai akhirnya jadi so asik kalau buat gue. Jadi kenapa sih kayak gitu. Dan ya gue menyadari tuh usahanya dia untuk mencoba dekat dengan gue. Dan itu sih yang ternyata ketika gue ngobrol sama Indri, gue juga punya perasaan yang sama Cok. Kenapa ya dulu waktu kecil, waktu kita tumbuh SMP SMA, orang tua kita tuh kayak rasanya jauh gitu. Tapi ketika mereka udah menua dan mungkin udah mulai kehilangan kekuatannya, mereka tuh mulai mendekat kita dengan cara ya bukan baik-baikin ya, apa ya, being nice ke kita. Ada yang ya kalau orang tua gue utamanya bokap gue jadi suka bercanda gitu, kayak annoying, tapi itu cara dia mencoba masuk ke kehidupan kita. Dan tawa tuh sedikit banyak kayak gitu. Dia tumbuh dengan amarah dan kebenciannya terhadap ayahnya yang dia tidak terlalu kenal karena ya nggak pernah ngobrol gitu. Sampai akhirnya di film ya. Itu sulit ya menahan untuk tidak spoiler ya. Paham gitu gak ya. paham. Semoga bisa. Tapi itu emang film banget sih, materi film banget ya. Jadi dari situ. Betul. Bagus itu guys ceritanya, dari situ doang gitu ya. Banyak yang relate kayaknya kalau kata gue sih. Tapi ya keren sih, maksud gue bapak lu bekerja di bidang seperti yang lu juga kerjakan gitu, cuman beda alam doang itu gitu ya. Mirip kan sama gue sama bokap, kita sama-sama di audio visual, tapi cuman, bokap di sinetron, gue di film. Sama dengan Tawa, sama-sama di komedi. Bapaknya di TV, Tawa di stand up. Jadi kayak dan yang menariknya ya, waktu stand up baru masuk di sini, gue sebagai penonton melihatnya, gue sangat enjoy dua-duanya. Gue penikmat sketsa TV, gue juga penikmat stand up. Buat gue kayak harusnya bisa melebur deh. Cuma kan dulu harus diakui ada pergesekan antara yang senior dan baru. Sama juga dengan gue dan bokap. Jadi kayak sedikit banyak juga bicara tentang generation gap.
gitu. Benar. Gitu sih, lumayan banyak. Gua awalnya berpikir film ini tentang sudut pandang gua sebagai anak, tapi ternyata waktu FGD dan banyak teman-teman, enggak ini cowok, sebagai ayah gua relate gitu, sebagai ibu gua relate. Oke, gitu. Apalagi nama karakternya Tawa lagi ya lo. Iya. Bisa aja lo nyari-nyari namanya bagus. Soalnya gue nyari nama-nama yang memang apa ya? Nama panjangnya siapa? Dan Tawakal. Spoiler deh. Fuck man, gue nggak ini ya. Gue cuma asal lo tadi. Jadi sebenarnya memang mencari nama yang memang align dengan tema filmnya juga sih gitu. Jenaka, canda, tawa, ngakak kayak enggak deh ya. Kocak ya, enggak deh gitu. Coach. Cowok. Ya, jadi kayak tawa tuh iya sih. Suka sih nonton film komedi, tapi sebenarnya itu dibaliknya adalah drama keluarga men. Gitu ya. Jadi maksudnya bungkusnya secara ini kayak lucu, tapi gue sampai hari ini ya setelah nonton filmnya dan FGD, gue tuh sejujurnya bingung untuk bilang ini tuh drama komedi atau gimana. Karena kalau buat gue, jebakan sendiri. gue ngerasanya memang menulisnya dengan konsiderasi drama gitu. Karena tidak pernah, karena mungkin tone komedi gue juga bukan yang lewat verbal gitu. Jadi memang situasi lah. Jadi dari dramanya dulu baru situasi dari dramanya itu yang lucu. Iya, intensi lu kan emang menulis drama gitu, tapi seiring perjalanan apakah lu merasa kayaknya ini butuh lebih banyak komedinya or enggak sama sekali? Enggak sih, karena lumayan gue lagi-lagi beruntung banget bisa mengajak banyak kolaborator yang memang gue udah nyaman kerja. Di sini ada Kes Mas Rifno Wikana, Mbak Marisa Anita, ada Amanda tentunya. Mereka tuh aktor dengan comedic timing yang oke banget dari sudut pandang gue ya gitu. Dan sebagai manusia kita ngobrol off cam tuh lucu banget mereka. Jadi gue cukup percaya itu akan lahir sendiri ketika kita reading dan on set bahkan gitu. Jadi ya itu lumayan terjadi gitu secara natural. Ya itu jadi berkembang sendiri komedinya. Walaupun memang ketika karakternya stand up komedian mau nggak mau pasti akan ada materi stand upnya kan di situ. Nah di sini gue melibatkan Dani Beller dan Aci Resti gitu. Jadi Aci Resti gue rasa dia suaranya paling dekat dengan karakter Tawa. Terus Dani Beller juga secara teori dia orang yang paling bisa nge-breakdown jokes dengan sangat baik gitu. Jadi gue menulis material yang dibawakan Tawa dan stand up comedian di dalam film ini tuh sama mereka. Oh, jadi mereka konsult juga gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu. Atau mereka ikut nulis bagian materi stand up-nya. Oke, ya. Gitu. Ini case-nya juga emang menarik sih ya kalau gue lihat dari teaser kemarin gitu ya. BTW gue cuma nonton teaser ya guys. Gue tuh jarang nonton trailer film. Ini lagi takut terlalu spoil. Iya, dan by the time kita bikinnya juga belum keluar. Iya, benar. Tapi kalaupun ada nanti dah gue ajarin. Oh, lu enggak suka terlalu banyak info ya? Gue enggak suka terlalu banyak informasi. Oke. Tapi menarik ngelihat case-nya. Kayaknya di JAV 2 tahun lalu gue lihat lu ngobrol sama Rifno. Apakah itu udah ada? Iya, kita punya terlalu banyak wacana sih sejujurnya ya. Gue lihat waktu itu Rifno lagi promo Pemukiman Setan ya kalau nggak salah. Terus ketemu gue, terus ada Acil yang ngobrol. Kan gue mikirnya ya udah, tapi mungkin itu. Mungkin itu. Gue selalu update hidup lah man. Terus di sini kan case-nya utamanya Amanda kan ya, Rel Amanda yang notabene dia jadi komika gitu kan. Ini menarik juga sih. Maksud gue ketika film lain melibatkan komika untuk jadi komika, lu tetap stay ke aktor untuk memerankan komika gitu ya. Ya sebenarnya gimana tuh? Ada apa ya? Mencoba juga consider ketika ngomongin stand up comedian, jangan-jangan aktor utamanya juga harus stand up comedian. Tapi gitu. Amanda pernah nggak nyoba gitu? Nah akhirnya ketika melihat skripnya juga, wah ini bobot dramanya lumayan heavy nih gitu. Gue butuh beneran. Tentu stand up comedian kalau dilatih bisa di level itu gitu. Cuma gue kayak butuh orang yang nyaman juga. Jadi point of view dibalik. Justru gue butuh aktor yang mau belajar stand up. Betul. Terkait ini Amanda dan Mas Wika, mereka berdua kan ya di sini berkomedi gitu. Jadi mereka berdua gue jebak untuk mau tidak mau harus stand up. Ya terutama Amanda gitu beberapa kali sampai hari ini bahkan dia akhirnya ikut kelas secara rutin.
Oke. Di Comika kan ada sekolah stand up. Dia Iya, sampai iya. hari ini jadi muridnya beneran. Oh gitu. Oke. Jadi dia stand up pertamanya dia waktu itu di Comika open mic. Cok lihat cok, heart rate dia mentok. Lu ya sialan lu. Udah dia stand up dan pecah. Oke. Gitu iya, dan iya. apa ya, dan memang itu yang gue butuhin dari dia. Lu harus tahu sih deg-degannya. Karena gue pribadi gue pernah nyobain sekali open mic dan itu kayak mual dan mules yang belum pernah gue rasain sebelumnya ya. Yes. Jadi dia harus punya deg-degan itu dan kenikmatan ketika jokesnya pecah. Yes. Dan betul. dia ngelakuin itu semua sih. Mantap sekali ya. Bisa nih kayaknya promonya open mic ya. Kayak film bisa, kemarin bisa. Kalau bisa. udah 500.000 penonton gue bikin spesial stand up. Iya kayak kalau 10 juta gue yang stand up deh. Kalau 10 juta. Sebenarnya stand up komedi. Oke, ini kita ngomongin sekarang secara treatment lu sebagai director gitu. Lu udah punya core cerita yang oke gitu. Nah, gimana lu memperlakukan film ini gitu? Pendekatan lu apa sih gitu buat bikin film ini? Ada yang beda gak sih yang lu pengen tawarin daripada film-film bergenre serupa gitu yang ada di Indonesia? Gue tentu mau treat semua aktornya sama gitu. Gue mereka semua punya beban scene yang mungkin jumlahnya berbeda tapi sama-sama harus tetap terbaik di tiap scene-nya gitu. Tapi nanti kalau ketika nonton filmnya jelas di sini tuh peran kelompoknya berbeda-beda. Maksudnya kayak keluarga tuh mereka berdrama dengan masalahnya yang sangat internal, sangat intimate. Di saat yang sama geng teman-temannya Tawa gitu yang isinya teman-teman komika justru harus sangat bisa membuat Tawa lebih tertawa, lebih jadi ruang bercandanya Tawa, lebih banyak ruang-ruang untuk kayak kalau secara treatment tadi bisa dibilang kayak kalau sama bapak dan ibu gue mencoba lebih presisi gitu. Polisi banget ya. Presisi ya. Jadi kayak kata per kata bagaimana beat by beat kapan mereka kayak gitu tuh gue lumayan attention to detailnya menurut gue lumayan penting itu gitu. Sedangkan ketika merespon teman-teman stand up comedian mereka kan sangat baik ketika dikasih ruang justru kayak bener. Udah nggak usah terlalu ngikutin skrip, mereka justru malah lebih nyaman dengan kayak gitu. Nah itu tuh Amanda sebagai karakter Tawa punya ruang itu di situ gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ada gue selalu senang membenturkan dua kontras itu sih ya. Mulai dari tadi karakternya di sini ada geng yang tua dan yang muda. Stand up comedian dan sketsa TV gitu. Begitupun treatmentnya gitu. Gue di sini kalau teman-teman mungkin nonton drama ada treatment sinetron dan kayak filmnya. Di sini pun kurang lebih kayak gitu. Akan ada jokes yang tentu stand up comedy, ada yang sketsa banget. Tapi secara visual juga kan seperti itu. Akan ada yang TV banget. Akan ada yang ada yang TV banget, ada ya udah film gitu. Jadi kayak gitu, mulai dari visual, audio pun gitu. Musiknya kan kita kalau denger yang sketsa TV kita kayak gitu, mulai dari yang sangat etnis sampai yang elektronik. Hari ini kita juga mendengarnya itu. Jadi masing-masing divisi mencoba nge-stretch sangat lebar gitu. Ruang bermainnya gitu. Mulai dari visualnya kita ngomongin dunia lawak TV dan di stand up-nya, musik kita juga mencoba berbeda, bahkan dari grading juga kita bermain lumayan banyak dengan ketika ngomongin jokes kan, formula jokes kan, tragedi tambah waktu sama dengan komedi kan gitu ya. Jadi makanya di sini tuh banyak banget kita narik masa lalu ditambah hari ini jadinya tawa gitu. Jadi treatment flashback, present times itu pun kayak mulai dari gradingnya berbeda, treatment looknya si karakter bapak di sini namanya Keset. Bagaimana Keset terlihat di masa lalu. Gimana dan Keset? nama panggung, nama aslinya Hasan gue. Kayak gitu sih, banyak banget yang dicoba ditawarin di sini sih. Gitu. Menarik sih, berarti lu kayak menghadirkan dua sudut pandang gitu ya. Iya, nyaris di semua aspek. Nyaris di semua aspek gitu ya. Jadi kayak ya tadi
kalau apa namanya ini yang stand up, ini yang TV kayak gimana komedi TV sama komedi stand up kayak gitu ya. Tapi bukan cuman di jokesnya doang, tapi lebih ke semua aspeknya ya. I wish gue udah bisa bicara endingnya di sini. Iya jangan dong. Endingnya kalian harus nonton. Iya. Dan tadi juga kayak nambahin dikit pemilihan soundtrack yang dipakai di film ini pun juga dari yang zaman dulu sampai yang hari ini itu ada semua ya. Iya. Ini kalau soundtrackmu gue percayalah Aco. Udah banyak ini tabungan. Kayaknya ke Hindia terus di mana nih? Ada lagu lu nggak? Ada nggak? Gue tanya enggak. Tapi tetap Pak ada pihak ketiganya. Oh oke. Harus itu. Harus itu lah pasti. Itu kan pendekatan ini dulu. Iya benar. Persahabatan dulu. Ternyata selama ini bikin video klipnya untuk ini. Gue selalu penasaran juga sih ekspektasi lu buat penonton tuh apa sih setelah orang nonton ini gitu. Apakah mereka akan melakukan rekonsiliasi gitu dengan orang tuanya yang sudah lama. Ini juga selalu jadi pertanyaan yang cukup sulit untuk gue jawab gitu. Waktu di screening ini terakhir di Vicino waktu itu, gue kok sulit ya menjawabnya gitu karena apa ya? Tentu gue pengennya penonton keluar dengan perasaan yang hangat gitu. Gue tuh ya ada momen gue lumayan apa ya? Lumayan mengubah bagaimana cara gue memandang aftertaste film. Gimana ya? Gue habis nonton film ini, Viva La Vida. Oke. Bukan Coldplay ya. Lu tau gak film Chinese movie The Drama itu? Pernah dengar. Tapi gue belum nonton. Iya, gue udah nonton itu dan setelah nonton film itu, filmnya itu tentang dua orang kena cancer sama tumor yang berusaha saling menguatkan gitu lah. Gue alhamdulillah sehat-sehat aja, tapi dia di film kok gue ngerasa gue pengen hidup lebih lama ya, gitu. Kayak ada perasaan hopeful itu gitu. Nah, gue tuh chat Indri gitu waktu itu, dan kita berdua nontonin. Gue langsung kasih Indri nonton ini deh. Pas dia selesai nonton, kok enak ya nonton film yang bikin kita berharap masih pengen ngelihat besok gitu. Lu pengen terus menjalani hari lu gitu. Nah, gue tuh berharap banget film ini tuh kayak gitu. Seperti itu gitu, membuat orang punya harapan. Gue yakin semua orang punya luka masing-masing, tapi itu dia hidup gitu. Kita jadi manusia yang bertumbuh tuh bukan yang meninggalkan dan melupakan luka kita gitu. Nggak akan bisa. Luka tuh selalu ada bekasnya. Jadi mau nggak mau lukanya tuh harus dipikul aja, dibawa, dan proses bertumbuh seperti itu, dibawa aja lukanya dan harapannya bisa memikul lukanya dengan tawa gitu. Mantap sekali. Udah ketemu tuh jawabannya berarti kalau ada pertanyaan itu. Iya. Ya karakter tawa di sini tuh enggak usah deh, jangan. Itu spoiler. Jangan spoiler. Kita ini aja keep it light. Gua rasanya yang bisa gua mungkin janjikan ke teman-teman ya, ini bisa jadi sesuatu yang hangat di awal tahun. Kebetulan libur ya, tanggal-tanggal liburan harusnya mungkin ya gitu ya, masih awal banget tempat ya, untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin setelah itu juga bisa ngobrolin luka dan sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Dan harapannya itu jadi sesuatu yang bisa ditertawakan sama-sama gitu. Karena gue mendevelop karakter tawa. Aduh, gue nggak mau sedih-sedih di sini sih. Tapi mendevelop karakter tawa, gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang ditinggal orang tuanya gitu. Yatim pasif atau piatu pasif gitu. Jadi bapaknya masih ada tapi kayak nggak ada. Iya atau yang memang beneran yatim piatu gitu. Dan sedih banget gitu. Gue selalu momennya tuh nangis gitu ngobrol sama mereka, karena trigger gue bikin film ini karena kebahagiaan gue ketika udah mulai bisa ngobrol sama orang tua gue gitu. Dan ketika ketemu teman-teman yang udah nggak punya kesempatan itu, gue sedih sih. Iya. Gitu. Paham gue ngerti banget rasanya, karena itu sering terjadi emang sekarang kayak gitu. Nggak sekarang sih, dari dulu juga ada sih yang kayak gitu. Even keluarga juga ada juga yang kayak gitu. Jadi I feel you man. Iya. Kami bersama kalian. Betul. Tapi ini balik lagi ya ngomongin film ini gitu ya, dan Aco sebagai filmmaker yang gue yakin lah Aco
referensinya banyak banget gitu ya. Iya. Gue selalu penasaran sih sama lu. Ketika bikin film lu selalu datang dengan kanvas kosong, asik. Bahasa gue ya. Kanvas kosong. Atau mungkin gue nggak tahu ya. Gue nanya ini ke banyak sutradara karena gue pengen tahu aja gitu gimana mereka memandang film-film yang mereka sering tonton. Terus apakah itu jadi referensi gitu? Iya. Ya gue juga penikmat film-film yang dengan karakter stand up comedian gitu. Entah film atau series ya banyak kayak Hacks, terus Marvelous Miss Maisel, terus apa lagi ya stand up. Ya gue nonton banyak dokumenter juga. Gitu. Jadi mungkin spesifik film tentang stand up sejujurnya nggak ada, kan mungkin unconscious. Tapi justru yang ada di kepala gue tuh tonton jokes gitu. Jadi kayak lebih kayak jokesnya tuh feelnya kayak Taika Waititi gitu. Karena gue big fans of Taika. Lu suka ini Taika Waititi. Big fans Taika Waititi. Di saat yang sama juga gue berharap bisa mendatangkan realisme kayak film-film Itali. Happy as Lazzaro itu satu film spesifik yang gue juga sangat suka. Gue suka film-film Koreeda juga, Shoplifter, Nobody Knows. Ini filmnya Koreeda. Kok gue lupa ya? Apa yang tentang dua kakak adik? Yang mana ya? Yang mereka kakak adik tapi harus terpisah gara-gara orang tuanya pisah. Gue lupa lagi. Ya pokoknya yang tentang kakak adik. Astaga, maaf. Senpai. Banyak film Koreeda keheningannya tuh selalu gue nikmati. Kesederhanaan treatment. Bisa gue bilang juga di film ini juga treatment ngomongin kamera. Gue di sini sama Bang Amang, dia tuh DOP gue di beberapa musik video gue. Kita mencoba mengcapture realismenya tuh kayak gitu, sederhana banget itu. Ya mencoba memberi ruang untuk aktornya menjadi lebih maksimal dibanding harus cantik. Gitu ya. Menarik ya. Iya, gue tahu lu sering nonton Koreeda. Berarti mungkin itu pasti secara nggak langsung juga kan menginfluence ya kan, benar-benar seru juga ya. Apakah Aco akan mengalahkan Koreeda Indonesia? Aduh. Sebenarnya ya itu Yan Lawrence. Itu dosenku. Lupa gue ya itu dosen lu. Ini nggak apa-apa. Jadi satu perguruan ini semua. Tapi seru ini ngomongin referensi. Tapi kalau ngelihat ini kan drama ngomongin keluarga kayak gini, lu sendiri ada film Indonesia yang setipe ini nggak yang mungkin menginspire lu juga gitu? Gue film Indonesia ya? Iya, gue suka banget Intan Berduri. Gue nggak tahu tuh. Film tahun nonton. Berapa ya? 80. Ini kalau gue denger judulnya sih Intan Berduri ya. Iya. Tapi itu film drama. Iya, film drama komedi. Film pertamanya Benyamin yang tidak berkomedi. Tapi malah lucu banget menurut gue. Siapa sutradaranya ya? Boleh di Google ya? Astaga, Intan Berduri. Intan Berduri lucu banget. Sempat ada di Klik kayaknya deh. Film tahun 72 ya? Ya, Intan Berduri. Sutradarai oleh Turino Junaidi. Iya. Aduh. Yang mainnya Benyamin Sueb sama Rima Melati. Itu filmnya kayak Parasite, sumpah. Gitu. Gue nonton Parasite langsung gila, kita udah punya loh film kayak gitu di tahun 70-an itu. Gue harus nonton. Cerita itu tentang Benyamin, orang miskin yang minta tolong ke tetangga-tetangganya, nggak dibantuin. Sampai suatu hari dia nyari ikan di sungai, dia nemu bongkahan emas. Dia jadi orang kaya. Sekampung mau minta tolong sama dia jadinya. Terus sampai akhirnya orang-orang dari kota kayak, jangan, lu tinggal di rumah mewah aja. Nah dia tidak nyaman dengan kekayaan. Gitu lah ceritanya. Gila. Keren banget ceritanya. Itu. Terus menarik nih. Referensi ini kayaknya ada ya di Klik Film. Harusnya ada. Gue itu nonton pertama kayak di perpustakaan kampus Suci Sang Penggoda. Suci Sang Penggoda. Coba dia ini berapa ya? Itu bagus banget. Gue kalau ditanyain film apa yang mau remake, gue Suci Sang Penggoda kalau gue bisa. Kalau yang mau remake ya? Suci gak sih? Suci Sang Penggoda. Bener gak? Suci. Kalau kok ini lagunya Sang Primadona. Astaga, Sang Penggoda lagunya Tata Janeta kan tadi.
Nah iya bener nih si Primadona nih. Tahun 77. Lucu Oke, banget itu ya. Jadi oke. tentang Biduan Dangdut. Iya. Yang- Oh ini Arifin Chanur. Iya, film Direkturnya, Arifin Chanur. Iya. Rono Karno ya. Iya. Nah, Wah keren banget lah itu. Jadi tentang satu cewek ini biduan yang ditaksir dari mulai abang-abang warung sampai pejabat. oke. Wah dan dia menaklukkan semua pria-pria itu. Very good film. Dan lucu banget. Iya. Semua segmen ya disikat. Iya, lucu banget tuh dua film itu mungkin kalau yang dari Oke. klasik. Kalau mungkin film-film barunya. Film-film barunya apa loh? Ada yang menginfluence lo. Gue tuh kan ya dari gue pertama masuk IKJ, Bang Yandi tuh udah jadi dosen gue. Jadi Yandi Lawrence. Yandi Lawrence. Iya. bahkan ada titik di mana kalau di IKJ tuh lo harus memilih mayor lo mau pilih sutradara atau jadi apa. Gue tuh ada momen menyerah menjadi sutradara gara-gara gue punya trauma waktu magang. Jadi enggak lah nih kacau dunia film. Gue nggak mau. Apa dong Gue lo? mau jadi kritik film. Oh gitu bilang. Gue mau IKJ. berkritik. Terus ini momennya kayak jangan Jo. Oh iya. Kamu mendirect. Itu Yandi. Iya, makanya gue selalu orang yang selalu gue look up dan cerita apapun tuh dia. Ya dia banyak memberikan gue referensi dan apa ya? Ya di tengah-tengah trauma gue dengan dunia film yang gue rasa waktu itu sangat penuh bullying gitu di awal-awal gue mencoba masuk. Ya dia meyakinkan gue enggak kok kita bisa mulai yang sehat gitu. Dan gue dikenalin sama dia ke Mas Riri gitu. Dan yang kayak bisa ya syuting yang nuansanya sepositif ini gitu. Yang normal lah ya. Tenang gitu. Dan memang masalah itu standarnya harusnya kayak gitu. Ya udah ketemu sama dia. Gue waktu itu jadi astradanya dia di awal-awal. Astrada film panjang, serisnya dia. Sampai akhirnya udah stop ngasalin. Kenapa bang? Saya salah maka saya kurang. Enggak. Nanti sense of directingmu berkurang karena nge-astrada dan directing tuh sebenarnya berbeda. Karena satu manajerial, yang satu lagi directing gitu. Jadi udah mulai ngedirect. Gue dikasih lah project musik video. Ya gue musik video Keluarga Cemara, film yang Bang Yandi pertama tuh gue gitu. Jadi gue banyak melihat dia gitu. Jadi film-filmnya dia juga sangat dekat buat gue. Sampai hari ini pun kita masih gue terutama sering nanya sama dia konsul kayak bang ini gimana filmnya over durasi gimana ngedit. Hubungannya tuh beneran kayak kakak adik gitu. Jadi kayak gue bisa sangat terbuka sama dia. Dia pun juga kalau ngekritik gue nggak pernah tanggung-tanggung, selalu ngomong apa adanya. Jadi dia juga semua film dia gue selalu suka gitu. Filmnya Yandi ya. Oke, 4 film Yandi terbaik. Langsung semua ya. Sama satu kakak. Love pasti semua ya. Iya. Seru sih emang ya. Yandi salah satu sutradara yang emang unik ya, karena tiap filmnya bikin kita kayak, gitu lah ya. Tahun ini aja Doi udah film secara komersil sukses gitu kan ya. Masuk Piala Citra juga gitu ya. Ada Oscar perwakilan gila. Senpai gue keren. Gila si Andi. Jangan lupa traktir nih. Tolong ya bang. Seru. Film Yandi ya. Oke, menarik juga nih ya. Referensi lu seru ternyata ya. Dari film jadul sampai modern. Dan ada semua gitu. Lu udah nonton belum filmnya Christo yang tinggal meninggal? Udah dong. Menurut lu gimana tuh? Lucu banget. Gue kebetulan Christo, thank you. Dia waktu itu ngajak gue juga FGD dari fase ngedit gitu. Gue udah nonton dan waktu itu ya kayak ada part-part yang kayak dinanya gimana ya gitu. Ya tentang tahun filmnya intinya gue suka banget lah. Itu sesuatu yang sangat fresh banget buat gue gitu. Gue happy banget sih Christo. Film pertamanya kayak begitu tuh gila. Gue langsung panik sama film gue sendiri jadinya. Gimana ya. Gue denger cerita lu soal proses lu bikin ini gitu ya. Sama gue inget filmnya Christo tuh gue ngerasa kayak kalian berbagi sentimen yang sama gitu soal keluarga. Tapi dijadiin sebuah cerita gitu. Nah dan itu gue suka gitu. Tinggal meninggal tuh gue suka gitu. Kayak seru juga ya ngomongin keluarga dengan cara yang gini gitu kan. Dan kayaknya ya kalau feel-nya sama juga kayaknya gak akan jauh-jauh lah. Lu juga pasti feel-nya
yang gue cari kayaknya di film Kristo juga kayaknya ada di film lu. Bener gak sih? Semoga. Ini dari gue pribadi ya, karena gue suka sih emang tipe-tipe film yang kayak gitu. Dan kayaknya penonton di kita emang harus lebih didorong buat nyobain drama-drama kayak gini kali ya. Iya, dan cerita original terutama gitu ya. Soalnya kalau pikir-pikir apa ya drama cerita original terakhir ya, kayak masih hitung jari lah gitu. Dari gua nonton gitu ya. Ya technically Sore sebenarnya kan juga dari Bang Yadi juga kan. Walaupun dari series juga tapi ya tetap original. Iya, dia juga feel original juga ya. Walaupun emang udah ada gitu ininya bentuk lainnya gitu ya. Tapi ya emang agak-agak sulit sih. Jumbo sekarang, tuh original dong. Jumbo original lah. Iya. Karena gue tadi ngomongin penonton Indonesia gitu ya sama film-film Indonesia sekarang, gue selalu pengen tahu kan sekarang jadi filmmaker kayaknya di Indonesia tantangannya makin berat ya karena filmnya udah banyak banget beragam gitu. Tapi apakah lu ngelihat ini sebagai opportunity gitu? Karena penontonnya mungkin sekarang jadi lebih makin gede dan lebih makin beragam juga dan pasti lebih makin pinter sih gue yakin gitu sekarang ya kan, karena ya kita lihat aja film-film yang kita tidak duga akan rame pun bisa rame gitu kan. Bener gak sih gitu. Dan lu ngelihat kayak gini gimana gitu buat lu sebagai direktor gitu yang emang berkarir di film Indonesia kayak gitu. Bener itu ya tadi lu udah mention bahkan film-film yang mungkin lu rasa kayak nggak rame aja gitu. Ya artinya sebenarnya penontonnya lagi rame dan industri lagi sehat-sehatnya gitu mungkin ya. Jadi gue pribadi melihat opportunity itu sangat besar gitu. Sekarang kita mau, lo tau kan situasi bioskop sekarang tiap minggu berapa film Indonesia gitu yang rebutan untuk tayang gitu. Jadi ya bahkan investor-investor luar pengen banget masuk ke sini gitu. Jadi intinya produksinya tuh malah lagi pengen besar-besarnya gitu. Ya harapannya tentu jumlah layarnya juga bisa semakin banyak. Jadi bisa menampung kotanya makin besar gitu. Jadi sekarang tantangannya adalah sebagai filmmaker ya. Lu gimana nih? Lu mau terbawa arus untuk yang secepat itu atau bisa ngerem dikit gitu. Kalau gue kayaknya untuk sementara ini karena alhamdulillah jalannya ke musik video, film pendek dan iklan juga berjalan, gue kayaknya sih pengen tetap setahun tuh mungkin satu aja gitu ya. Iya, gitu. Betul, jadi tetap bisa konsentrasinya secara full ke satu cerita aja, sisanya ya bukannya si film pendek, musik video dan iklan lebih rendah dari film panjang, tapi secara energi kan memang lebih pendek pengerjaannya. Jadi bisa dibilang kalau tentu realistis lah gitu, bertahan hidup gue bisa mungkin bisa dari situ juga gitu. Dan tapi kalau ngomongin film, bahkan satu film pun gue udah ngerasa cukup gitu. Jadi ya udahlah, memaksimalkan kesempatan lewat si satu film. Dan again sih tadi lu bilang banyak banget sekarang kesempatannya banyak, tapi trikinya kan mencari rumah yang tepat gitu. Dan untuk sekarang Divisi rumah yang sangat tepat sih untuk dan beyond gitu. Gua juga gak kepikiran sih kalau film lu bukan Divisi Nema. Iya. Benar gak sih? Kayaknya yang paling sesuai dengan tema yang dibawa gitu ya. Bukan cuma bagaimana mereka bisa film keluarga mereka udahlah jagoannya gitu. Teman-teman tentu ada teman-teman publicist juga yang bantuin gitu. Spasi Moving Image di sini. Apa ya, Mas Angga nih pertama kali gue ceritain film ini. Gimana? Yang bikin gue karena pitching pertama. Iya, karena ada beberapa tempat kan sebenarnya yang udah gue coba ceritakan gitu, dan responnya baik semua gitu. Tapi Mas Angga tuh bisa langsung menangkap, oh ini mah proxy hubungan lu sama bokap lu kan. Go for it. Ini sesuatu yang personal banget buat lu kan gitu. Dan dia beneran bilang, ya jadiin ini cerita yang lo banget. Dan beneran nggak digrecokin sama sekali pengembangan dan pemilihan ceritanya. Itu bener ini ya. Lo bener-bener ini mandiri aja ya. Iya, dan maksudnya ya Mas Angga gitu orang yang sangat senior dan gue juga look up ke dia. Tapi dia nggak gini enggak sih. Malah sangat membantu gitu ketika di ruang editing. Mantap. Jangan dieditin. Ya dia sangat membantu sih. Dia terutama Mas Ajis gitu, dia orang yang juga sangat menjaga film ini dari awal. Wah gila. Makasih Mas Angga. Ditunggu film Mas Angga yang baru.
Iya lagi bikin kan? Nggak tahu ya pas video ini keluar masih bikin kayaknya. Iya. Masih bikin. Lama itu lama. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tadi penonton Indonesia gitu kan, nonton di film-film Indonesia dan lu sebagai filmmaker ngelihatnya kayak gitu. Sekarang kita lihat kritik dan review udah makin banyak juga, bener gak sih? Gila, udah makin semua sekarang udah bisa lah mengutarakan opini gitu, pendapat di media sosial terutama yang aksesnya udah lebih mudah lagi sama orang-orang gitu. Ini kata gue tantangan juga sih buat filmmaker zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu mungkin udah lebih kuat gitu ya karena sudah terbangun dari dulu. Nah, buat lu sendiri gimana nih sebagai generasi baru filmmaker ngelihat fenomena kayak gini gitu, orang semua bisa mengkritik, bisa mereview, dan hubungan lu dengan kritik itu sendiri gitu. Iya. Waktu bikin film kayak film pendek, karena ruangnya mungkin lebih eksklusif, maksudnya di festival atau di pemutaran-pemutaran komunitas, jadi mungkin expose terhadap penonton dan kritik yang datang mungkin belum terlalu ramai gitu. Jadi kayak kecenderungannya malah siapapun yang nulis itu pasti gue udah tahu orangnya gitu. Ya udah bisa ngobrol. Tapi ketika malah ngerjain musik video yang sangat aksesibel gitu di YouTube, orang bisa langsung komen di bawahnya atau story gitu. Itu yang membuat gue jadi lebih terbiasa dengan kritik gitu. Ya tentu mulai dari yang baik sampai pahit, ya itu sih ditelan aja ya. Dan itu yang membuat lu tumbuh sebagai filmmaker juga. Cuma kan tentu lu bisa pilih-pilih kan siapa yang perlu didengar dan ya udah gitu. Tentu masing-masing punya ditelan, tapi level untuk dimana lu perlu merenungkannya itu berbeda gitu. Benar. Jadi gue menerima semuanya sih gitu. Malah canggung kalau pujian dan itu ini kayak gimana ya? Enggak deh gitu, kayak enggak perlu di repost gak sih. Sampai waktu itu gue ditegur, lu tuh ya orang diinin tahu senang kalau gitu. Gitu ya. Lebih canggung ngapain orang muji diinin tuh. Tapi oke, gamenya begitu. Mari kita promo. Harus begitu Pak, harus terus. Iya. Sekarang era media sosial tuh takutnya orang pada lupa gitu ya. Benar. Ya kemarin juga saya diingatkan sama teman-teman promo. Aco, ayo dong, tolong dong. Sorry. Iya siap. Aku malu soalnya ketawa tuh dia. Soalnya aku malu filmnya belum tayang gitu kayak. Benar. Gitu. Asisten lah coba, hire asisten lah. Gue bilang, gue pakai admin deh. Iyalah, bot. Gak tahu sih. Maksud gue tantangannya kan sekarang emang ya kayak tadi ya, selain yang menerima film lebih gede gitu, cara kita ngejual film juga kan pasti berbeda sekarang. Benar. Dia masuk ke industrinya. Tentu ini mungkin skalanya paling besar yang pernah gue jalanin gitu ya. Dan ya tingkat kedewasaannya juga berbeda gitu. Banyak kompromi-kompromi yang memang harus dijalanin gitu. Dan gue melihat itu kayak iya sih. Maksudnya melihat banyak teman-teman dan senpai gue, Bang Yandi, ada Bang Joko, film-film yang memang berhasil. Melewati bukan cuma film, faktor keberhasilan film gak cuma film baik tapi juga marketingnya gitu-gitu. Dan I really appreciate teman-teman promo. Dan susah guys soalnya jualan film memang harus terus. Betul. Harus terus. Gue kayak ayo nih kalender gue dah. Ayo, lo mau nyuruh gue apa, gue pasrah deh. Ayo. harus terus. Lo harus repost terus ntar kalau apalagi pas sudah premier ya. Oke, emang Pak itu wajib sih. Iya makanya. Harus terus. Terakhir nih sebelum kita tutup, apa sih buat yang nonton, apa yang harus mereka siapkan? Asik sebelum nonton ini. Lucu banget filmnya. Asik. Itu yang paling gak ada sedih-sedihnya. Apa ya? Gue seperti yang tadi sih. Gue berharap semoga teman-teman setelah nonton film ini lebih hopeful, lebih betul. Punya harapan gitu. Teman-teman yang punya kesempatan untuk berrekonsiliasi bisa ngobrol lagi sama orang-orang terdekatnya gitu, terutama orang tua, mungkin bisa ngobrol lagi. Dan ya bawalah luka itu dengan tertawa. Anjay.
Itu tagline ya kayaknya nanti. Oh belum ya. Belum ada. Belum ada ya. Coba Nanti ya, dicatat. tolong ya info rekomend tagline guys. Iya, kayak kemarin kan ada rekomend disingkat apa gitu. Oh iya bener. Ini singkat apa nih? Ada nggak? Sudut tawa. Apa ya? Sudut tawa. Sudut. Oh anjay. Kayak ini acara arsitektur ya. Sudut tawa. Oke, dan Suka Duka Tawa bakal tayang tanggal 8 Januari. 8 Januari di bioskop-bioskop kesayangan kalian guys. Gila. Ya, gue merinding loh. Kenapa? Kayak gitu. Ini pertama kali momen itu terucap. Loh iya, bener. Lah emang siapa yang biasanya ngucapin? Gak ada, belum ada. Belum ada ya. Gini, akhirnya juga di momen. Guys, Iya, men. nonton film gue 8 Januari ya. Kemarin belum ada tanggal, kita belum ada tanggal ya. Akhirnya. Sebenarnya lebih ke belum official bisa diomongin ya. Iya, tapi Sekarang nih udah bisa kan. Lu pertama yang ngomong ya. Alhamdulillah. Bioskop kesayangan kalian di mana? Silakan ke sana. Silakan ke sana. Iya. Oke lah, thank you Aco, thank you banget ya. sudah datang dan ngobrol-ngobrol soal pengalamannya menjadi director dan Terima kasih. gua tunggu sih film-film Iya panjang dong. selanjutnya. Gue tuh pengen banget ngobrol. Gue bilang, gue pengennya Arya tuh nonton dulu sebenarnya. Nanti iya. kalau udah lu nonton, Nantilah kalau ada udah kesempatannya nonton, ya. Iya benar. Gue tuh emang Ini tayang setelah sebelum sebelum film kan? sebelum. Gak apa-apa dia tahu ya. Setelah Ya, setelah jangan Jav. dong lu jangan. Setelah Jav. Oh setelah Jav. Iya. Oke, oh berarti di Jav ya. Iya. Oke. Closing. Hah? Nggak tahu. Sialan lu udah bilang gitu. Tanggung ya? Gue lagi mikir nih sekarang soalnya. Nanti aja. Nggak apa-apa sih. Kan jam bentar lagi pressconnya juga. Ya. Nggak. Oke. Tapi thank you. Pokoknya ditunggu lah karya-karya lu selanjutnya. Iya. Buat... Lu sebagai ayah, gue rasa juga akan relate dengan film ini sih. Iya sih. Dan ya. Biasanya makin kesini tuh kita makin relate sama film-film kayak Iya, gini. Betul. Bener gak sih? Ditunggu di next year atau tahun-tahun selanjutnya untuk film-film Aco selanjutnya setelah Suka Duka Tawa dan musik-musik videonya ya. Kalau masih belum percaya cari aja di YouTube directed by Aco Teriageli, cari ada. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih. Ya. Siap.